Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika untuk anak-anakku kelas 4 bersama saya, Ustazah Lili Nurhayati. Kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pecahan bagian kedua, yaitu tentang pecahan desimal. Siapkan alat tulis dan buku matematikanya ya. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis dengan menggunakan tanda koma. Contoh pecahan desimal: 0,3, 2,54, 136,45. Nilai tempat pada bilangan desimal. Contoh bilangan pecahan desimal 8.352,467 memiliki nilai tempat sebagai berikut: 8 sebagai ribuan, 3 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, dan 2 sebagai satuan. Setelah tanda koma, angka 4 sebagai persepuluhan, 6 per seratusan, dan 7 per seribuan. Apa arti tanda koma pada bilangan desimal? Banyak bilangan di sebelah kanan tanda koma menunjukkan nilai penyebutnya jika bilangan tersebut diubah menjadi pecahan biasa. Satu angka setelah koma menunjukkan penyebutnya per 10. Dua angka setelah koma menunjukkan penyebutnya per 100. Dan 3 angka setelah koma menunjukkan penyebutnya per 1000. Cara menuliskan bilangan desimal. Jika diketahui sebuah bilangan yang mempunyai angka 4 pada ribuan, 3 pada ratusan, 7 pada puluhan, 5 pada satuan, 8 pada persepuluhan, dan 2 pada perseratusan. Bagaimana cara menuliskan bilangan tersebut dalam bentuk desimal? Perhatikan langkah-langkah berikut ini. Tulis bilangan bulatnya, kemudian bilangan pecahannya sesuai nilai tempatnya. Pada ribuan terdapat angka 4, pada ratusan angka 3, pada puluhan angka 7, pada satuan angka 5, dan setelah tanda koma pada persepuluhan angka 8, dan pada perseratusan angka 2, sehingga didapat lambang bilangan 4375,82. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan bentuk desimal. Cara pertama, dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000, dan seterusnya. Cara kedua, dengan membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 2/5. Kita gunakan cara pertama, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10. Mengapa harus kita rubah menjadi per 10? Iya, karena penyebutnya angka 5 dan 5 merupakan pembagi bilangan 10. Sehingga 2/5 kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2, didapat 4/10. Kita jadikan pecahan desimal. Karena per 10 maka hanya ada satu angka di belakang koma. 4/10 menjadi 0,4. Berikutnya cara kedua, dengan cara membagi pembilang dengan penyebut sampai habis. Kita bisa membaginya dengan cara porogapit. Anak-anak masih ingat caranya? Nah, silakan perhatikan gambar yang sudah Ustazah tayangkan. Jadi, bentuk desimal dari 2/5 adalah 0,4. Mengubah pecahan campuran menjadi bentuk desimal. Cara pertama, memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan. Kemudian mengubah bagian pecahan menjadi bentuk desimal. Cara kedua,
Mengubah bentuk pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa. Kemudian mengubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Contoh, tentukan bentuk desimal dari 1/3/5. Cara pertama, pisahkan bagian bilangan bulat dan bagian pecahan terlebih dahulu. 1/3/5 artinya 1 ditambah 3/5. Pecahan 3/5 kita jadikan pecahan persepuluhan menjadi 6/10. 6/10 kita jadikan pecahan desimal menjadi 0,6. 1 ditambah 0,6 sama dengan 1,6. Cara kedua, ubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 1/3/5 kita jadikan 8/5. 8/5 kita jadikan persepuluhan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka 2. Didapat 16/10. Kita jadikan pecahan desimal menjadi 1,6. Jadi 1/3/5 sama dengan 1,6. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan lain. Caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Kemudian menyederhanakannya. Contoh 1. Ubahlah 0,45 menjadi pecahan biasa. Kita selesaikan dengan cara mengubah penyebutnya menjadi 100 karena ada dua angka setelah tanda koma. 0,45 sama dengan 45/100. Masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka 5. Didapat 9/20. Jadi 0,45 sama dengan 9/20. Contoh kedua, ubahlah 1,5 menjadi pecahan biasa. Kita selesaikan dengan mengubah penyebutnya menjadi 10 karena ada satu angka setelah tanda koma. 1,5 sama dengan 15/10. Masing-masing kita bagi dengan angka 5 didapat 3/2. Kita jadikan pecahan campuran menjadi 1/2. Jadi 1,5 sama dengan 1/2 atau 1/2. Anak-anakku, untuk mengetahui hasil dari belajar kita hari ini, kita laksanakan evaluasi ya. Silakan kerjakan ayo berlatih yang sudah Ustazah sediakan. Baiklah anak-anakku sayang, inilah yang kita pelajari hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat belajar ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Ustazah Lili Nurhayati, mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.